Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Nurhaliza Lubis dengan NIM 19234006. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah Pengelolaan Informasi Hukum yang terhormat Ibu Malta Nelisa, SSM Home. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup dokumen dan informasi hukum. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu dokumen hukum. Dokumen hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi putusan pengadilan, jurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada buku hukum. Buku hukum merupakan suatu kumpulan kertas atau bahan lainnya yang dijilid menjadi satu pada salah satu ujungnya yang berisikan tulisan ataupun gambar yang menjelaskan tentang ilmu atau bidang-bidang hukum. Berikut contoh dari buku hukum. Buku ini ditulis oleh Profesor Dr. Jimli Asidik. Buku ini menjelaskan tentang hukum tata negara umum dan hukum tata negara positif. Penjelasannya dimulai secara komprehensif dari sisi definisi, metode, hingga pada pergeseran orientasi yang terjadi dalam corak keilmuan bidang hukum tata negara dalam perkembangannya di Indonesia. Yang kedua adalah buku bidang lain, buku yang mengenai penjelasan ajaran pembinaan tindak pidana korporasi. Ini contoh dari buku bidang lain. Buku ini membahas tentang konsep pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang merupakan konsep baru ruang lingkup hukum pidana. Sebelum adanya kriteria konsep ini, hanya manusia yang menjadi subjek hukum pidana. Setelah diberlakukannya konsep tanggung jawab perusahaan dalam KUHP, korporasi juga menjadi subjek hukum pidana. Kejahatan korporasi yang lazim digunakan dalam masalah hukum pidana di dunia internasional. Kejahatan korporasi terkait dengan perencanaan tanggung jawab pidana terhadap korporasi. Ketiga, buku rujukan. Buku yang mencakup informasi langsung dan mencakup semua perubahan atau dasar dasar. Berikut contoh dari buku rujukan. Buku ini membahas tentang kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berasal dari zaman pemerintahan Belanda. Buku ini memuat 1993 pasal yang merupakan seperangkat peraturan hukum perdata. Dalam pembahasannya, buku ini tersaji ke dalam 4 bagian. Bagian buku ke-1 tentang orang, buku kedua tentang kebendaan, buku ketiga tentang perikatan, dan buku keempat tentang pembuktian dan daluarsa. Yang keempat itu himpunan peraturan perundang-undangan, merupakan kumpulan suatu aturan hukum yang memiliki bentuk tertulis dan memiliki kekuatan mengikat sehingga harus ditaati oleh siapapun objek peraturan perundang-undangan tersebut. Undang-Undang 1945 merupakan konstitusi atau hukum dasar tertulis yang memiliki 4 alinea pembukaan dan 37 pasal. Berikut contohnya. Buku ini menjelaskan tentang himpunan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana di luar KUHP, yang terdiri dari 3 jilid merupakan tindak lanjut pelaksanaan program Pokja Pidana Khusus. Di samping ini juga untuk memenuhi kebutuhan para pejabat maupun petugas pengadilan untuk pelaksanaan hukum dan sebagai upaya untuk memasyarakatkan undang-undang sebagaimana dimaksud. Selanjutnya ada jurisprudensi. Jurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Berikut contohnya. Buku ini berisi tentang kumpulan putusan MK yang telah menjadi jurisprudensi terkait dengan pengujian kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dari tahun 2003 sampai 2018. Berikutnya ada laporan penelitian hukum. Laporan penelitian hukum adalah suatu dokumen tertulis tentang hasil pelaksanaan suatu penelitian hukum yang dibuat secara jelas, disusun menurut metode penulisan dan sistematika tertentu dengan bahasa yang lugas. Berikut contohnya. Laporan penelitian ini membahas tentang hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan dalam Khazanah Hukum Hak Asasi Manusia, dapat ditemui pengaturannya dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi manusia. Selanjutnya ada hasil seminar hukum. Hasil seminar hukum adalah laporan yang dibuat berupa sebuah kesimpulan atau pelaporan setelah mengikuti sebuah seminar tentang hukum. Berikut contoh hasil seminar hukum. Buku ini menjelaskan tentang kumpulan hasil seminar hukum nasional dari 1 sampai 8 dan konveksi hukum nasional tahun 2008, berisikan tentang Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, Grand Design System, dan politik hukum nasional. Selanjutnya ada naskah akademis. Naskah akademis adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, dan lingkup.
jangkauan, objek, atau arah peraturan rancangan undang-undang. Berikut contohnya. Buku ini menjelaskan tentang teoritis dan praktis empiris, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan, landasan filosofi, sosiologis, dan yuridis, jangkauan arah pengaturan, serta ruang lingkup materi muatan undang-undang. Pedoman penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang ini dapat bermanfaat untuk menyamakan pemahaman mengenai sistematika dan substansi naskah akademik rancangan undang-undang dan menjamin penyempurnaan atau peningkatan kualitas naskah akademik. Selanjutnya ada clipping bidang hukum, merupakan suatu kegiatan menggunting atau memotong bagian-bagian tertentu dari media cetak, seperti majalah, buku, koran, tabloid, atau sumber lain yang mengenai tentang bidang-bidang hukum. Setelah itu, potongan tersebut disusun dalam sistem tertentu pada satu bidang seperti kertas, kartu, karton, dan lainnya untuk dijadikan sebagai bahan dokumentasi. Berikut contohnya. Clipping ini berisikan tentang hukum dan peradilan yang memuat beberapa artikel koran tentang hukum dan peradilan berisikan 34 judul artikel. Selanjutnya ada Berita Negara, merupakan media resmi yang diterbitkan oleh pemerintah untuk mengumumkan peraturan perundang-undangan dan pengumuman resmi lainnya. Berikut contoh dari Berita Negara. Berita Negara ini berisikan tentang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar serta penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan terbatas. Selanjutnya adalah Lembaran Negara. Lembaran Negara adalah penerbitan resmi dan pemerintah yang memuat produk perundang-undangan. Publikasi berkala dengan ikutan penomoran pemuatan yang berisikan berbagai informasi yang berkaitan dengan segala bentuk kebijakan, pengumuman, peraturan, dan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh badan, lembaga, atau pemerintah berketentuan setelah pencatatan dan dipublikasikan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, mempunyai kekuatan pemaksaan atas pemberlakuan pada keseluruhan wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Berikut contoh Lembaran Negara. Lembaran Negara ini membahas tentang menetapkan undang-undang darurat tentang penerbitan Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat, tentang mengeluarkan, mengumumkan, dan mulai memberlakukan undang-undang federal dan peraturan pemerintah sebagai undang-undang federal. Selanjutnya itu Lembaran Daerah. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk mengundangkan peraturan daerah. Berikut contohnya. Lembaran Daerah ini membahas tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang pendirian perseroan terbatas penjaminan kredit daerah Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya itu adalah Himpunan Berseri. Himpunan Berseri adalah himpunan keputusan menteri tertentu yang terbit secara rutin. Berikut contohnya. Jurnal Ketatanegaraan adalah jurnal ilmiah populer yang terbit berkala setiap 2 bulan yang diterbitkan oleh Lembaga Pengkajian MPR RI. Penerbitan jurnal ini bertujuan untuk mewadahi, membuka ruang dialog, dan memasyarakatkan gagasan-gagasan ketatanegaraan ke seluruh elemen bangsa. Isi tulisan dalam jurnal sepenuhnya merupakan pemikiran penulis yang perlu diseminasi untuk menjadi pengetahuan publik khususnya untuk mereka yang menelaah sistem ketatanegaraan. Selanjutnya Majalah Hukum. Majalah Hukum adalah penerbitan yang dicetak menggunakan tinta pada kertas, diterbitkan berkala, misalnya mingguan, 2 minggu, atau bulanan. Majalah ini berisi bermacam-macam artikel dalam subjek yang bervariasi, yang ditujukan kepada masyarakat umum dan ditulis dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti oleh banyak orang. Biasanya, majalah didanai oleh iklan, harga penjualan, biaya pelangganan, dan dibayar di awal atau ketiganya. Berikut contoh Majalah Hukum. Majalah Hukum Nasional ini terbit secara periodik 2 kali dalam setiap volumenya, yakni Juli dan Desember. Dalam setiap edisi Majalah Hukum Nasional menjadikan 7 artikel. Redaksi Majalah Hukum Nasional mengundang akademis, peneliti, pengamat, pemerhati hukum, dan seluruh pihak yang memiliki kapasitas di bidang hukum untuk mengirimkan naskah karya tulisannya. Selanjutnya ada Majalah Lain. Adalah sebuah media publikasi atau terbitan yang memuat artikel-artikel dari berbagai penulis. Berikut contoh majalah lainnya. Majalah ini berisi tentang berita utama tentang kembalinya Muhammad Rizik Syihab yang memetik isu pembentukan poros politik baru dan adanya berita tentang Yusuf Kala dan Anies Baswedan mengubah lanskap perpolitikan nasional. Selanjutnya ada Surat Kabar, merupakan lembaran tercetak yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat dengan ciri-ciri terbit secara periodik, bersifat umum, isinya bermasa dan aktual mengenai apa saja yang terjadi di mana saja di seluruh dunia untuk diketahui oleh pembaca. Berikut contohnya. Pada halaman awal koran ini membahas tentang penundaan pengesahan RUU Permasyarakatan.
Selanjutnya yaitu brosur yang berkaitan dengan hukum. Brosur adalah suatu media yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi tertentu untuk menawarkan suatu produk, layanan, atau program kepada masyarakat umum. Brosur ini diterbitkan secara tidak berkala atau tidak reguler dan hanya terdiri di beberapa halaman saja, yang mana brosur ini juga umum memiliki sampul tetapi tidak berjilid. Berikut contoh brosurnya. Brosur ini berisikan tentang pemberian bantuan hukum berdasarkan SEMA nomor 10 tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum. Selanjutnya yang terakhir yaitu bahan pustaka bukan buku. Saya mengambil contohnya foto. Foto merupakan gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berikut contoh fotonya. Foto ini merupakan foto tentang sidang pengadilan Juliari Batubara, seorang menteri sosial yang korupsi dana bansos COVID-19. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang ruang lingkup dokumen dan informasi hukum. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.